Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-218 dengan judul Wajah Hantu di Layar. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin menenangkan dirinya dan sepertinya mengisolasi dirinya dari suara yang datang dari luar. Dia sepertinya membenamkan dirinya pada batasan itu. Tepat pada saat ini, seolah-olah ada angin aneh yang bertiup, menyebabkan layar di kapal berkibar. Wajah hantu di layar menunjukkan cahaya iblis. Wajah hantu ini sepertinya menatap Wang Lin dan sepertinya mengungkapkan senyuman samar namun aneh. Seolah-olah itu hidup. Wang Lin mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman di hatinya, membuatnya tidak bisa tenang. Dia menatap layar dan bertemu dengan tatapannya. Sesaat kemudian, Wang Lin berangsur-angsur tenang. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan dirinya dalam batasan. Batasan di bawah Wang Lin secara bertahap bersinar dan menyebar keluar. Riak bergema di seluruh dek dan bahkan semakin jauh. Di antara 4 batasan besar, saya paling tahu tentang pembatasan penghancuran. Saya layak dengan pembatasan hidup dan mati dan pembatasan waktu. Saya memiliki pengalaman paling sedikit dengan pembatasan jiwa kuno karena saya hanya melihat binatang kura-kura di tanah jatuh menggunakannya. Namun, banyak dari batasan di Geladak adalah batasan jiwa kuno, Wang Lin terus menyimpulkan sambil merenung. Tangan kanannya membentuk segel pembatas. Segel ini adalah miniatur pembatasan jiwa kuno. Sebuah raungan samar datang dari dalam dan Wang Lin samar-samar bisa melihat ular piton besar di dalamnya. Piton itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan terus mengaum pada Wang Lin. Seolah ingin bergegas keluar dari batasan dan melahap Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Gemuruh-gemuruh di luar berlanjut dengan keras dan samar. Cahaya 7 warna tampaknya menembus melalui penghalang, bersinar di Geladak. Mata Fan Sanmeng berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat dia menatap Wang Lin, keterkejutan dari sebelumnya secara bertahap mereda. Dia bisa melihat bahwa Wang Lin telah memasuki kemacetan, karena dia tidak bergerak selama 3 jam. Bagaimana bisa kapal iblis jiwa ini begitu mudah? Sebelumnya, ketika dia membuka batasan yang melindungi dek, itu sudah menjadi batasnya. Sia-sia mencoba mengungkap misteri kapal ini. Wang Lin, Wang Lin, kamu terlalu sombong. Fang Sanmeng tetap tenang dan tidak mengungkapkan rasa jijik di hatinya. Rekan kultivator Wang Lin, sudah 3 jam. Jika kamu pergi ke altar sekarang, mungkin masih ada waktu, kata-kata Feng Sanmeng bergema dengan sedikit kekhawatiran. Wang Lin bertingkah seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jarinya masih menyentuh batasan dan deduksi di matanya menjadi lebih cepat. Batasan jiwa kuno, dengan jiwa sebagai intinya, gabungkan menjadi batasan sehingga bisa selalu berubah seperti makhluk hidup. Semakin kuat jiwanya, semakin kuat segelnya, pembatasan ini tidak sulit. Petik 2. Pada jam kelima, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya dan dengan tajam menunjuk pada larangan tersebut. Pembatasan tiba-tiba runtuh dan hantu ular piton muncul. Namun, sebelum bisa bergerak, Wang Lin meraihnya dan menghancurkannya. Namun, itu tidak menghilang. Wang Lin membentuk segel dan gas hitam kembali menjadi pembatasan. Itu terbang kembali ke lokasi aslinya. Ini yang pertama, Wang Lin membuka matanya dan melihat batasan yang telah dia pelajari dan kendalikan sepenuhnya. Tatapannya tenang dan dia menatap Fan Sanmeng. Jangan terburu-buru, masih ada cukup waktu. Fang Sanmeng mengerutkan kening. Meskipun Wang Lin telah melanggar satu batasan, ini berisi batasan yang tak terbayangkan. Ini hanyalah pinggiran, masih ada batasan batin. 5 jam untuk memecahkan satu. Dengan kecepatan ini, saya khawatir fellow cultivator hanya bisa memecahkan selusin atau lebih dalam 3 hari. Kamu, saat Fan Sanmeng berbicara,
suara letusan bergema di sekitar Wang Lin. Dia terkesima saat melihat 9 batasan runtuh dengan lambaian tangan Wang Lin. Mereka semua runtuh menjadi gas hitam dan kemudian direformasi kembali menjadi batasan yang kembali ke posisi semula. Ini, Fan Sanmeng menarik nafas panjang. Namun, sebelum dia selesai menghirup, matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya lagi dan suara gemuruh bergema. Pembatasan yang membentuk geladak semuanya runtuh. Puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu batasan semuanya runtuh menjadi gas hitam, membentuk badai. Setelah hanya beberapa napas pendek, tidak ada batasan yang tersisa dalam jarak beberapa ribu kaki dari Wang Lin. Badai akhirnya pecah kembali menjadi batasan dan kembali ke posisi semula. Kejutan Fan Sanmeng baru saja dimulai. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di hadapan fellow cultivator. Wang Lin menunjukkan senyum tipis. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia mengangguk. Pemahaman fellow cultivator tentang batasan memang luar biasa. Namun, ada puluhan juta batasan di D ini, dan fellow cultivator hanya memahami 1% darinya. Ini jarang, tapi Wang Lin mengangkat tangan kanannya dengan pembatasan pemusnahan di tangannya dan matanya bersinar. Ini menyebabkan Fan Sanmeng berhenti berbicara. Wang Lin melambaikan tangannya dan larangan pemusnahan menyebar ke seluruh dek. Gemuruh menggelegar bergema dan semua pembatasan pemusnahan di dek ini bergetar dan runtuh. Dari puluhan juta pembatasan di sini, jutaan adalah pembatasan pemusnahan. Mereka semua pingsan dan kapal iblis jiwa bergetar hebat. Pada saat yang sama, pembatasan hidup dan mati dan pembatasan waktu muncul di tangan kanan Wang Lin. Dia menyapu seluruh tek, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, batasan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gas hitam memenuhi udara. Gas hitam memenuhi area tersebut. Bahkan mata Taois 7 warna di luar menyempit dan dia melihat lebih dekat. Bahkan tidak perlu membicarakan Fan Sanmeng, yang penglihatannya terhalang oleh gas hitam. Dia menatap semua ini dan pikirannya menjadi kosong. 5 jam, bagaimana ini bisa terjadi? Meski batasan di dek hanya lapisan luar, tidak mungkin bisa diselesaikan tuntas hanya dalam 5 jam. Dia juga tidak hanya menyelesaikannya, dia sepenuhnya mengambil kendali, ini. Gemuruh menggelegar bergema saat gas hitam semuanya menghilang dan kembali ke pembatasan. Sekarang lebih dari setengah dari puluhan juta pembatasan di geladak adalah milik Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar cerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan 4 batasan melayang di atas telapak tangannya. Keempat batasan ini semuanya berbeda, mereka adalah 4 batasan besar. Melanggar batasan di geladak tidaklah sulit bagi Wang Lin, tetapi dia ingin mempelajari pembatasan jiwa kuno. Wang Lin telah menghabiskan 5 jam itu untuk mempelajari hanya 1 batasan, dan memahami batasan itu sama dengan memahami batasan jiwa kuno. Bagaimanapun, Wang Lin tidak mengabaikan pembatasan jiwa kuno, karena dia telah mempelajari pembatasan jiwa kuno yang dia peroleh dari tanah jatuh. Namun, meski terlihat lengkap, masih ada cacat. Cacat itulah yang menghalangi pencerahannya. Namun, pembatasan jiwa kuno di geladak berbeda, selesai. Wang Lin saat ini bukan lagi pemuda di gunung pembatas yang hanya mempelajari pembatasan selama beberapa tahun. Wang Lin saat ini adalah kultivator spirit void tahap menengah, dan dengan pemahaman dan pemahamannya tentang pembatasan, 5 jam sudah cukup untuk melihat semuanya. Wang Lin berdiri dan melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar bergema dan batasan yang tersisa di geladak semuanya runtuh. Ini termasuk pembatasan jiwa kuno dan pembatasan misterius lainnya yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk memahami semua batasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya melihat mereka sebentar dan mengingatnya sebelum menghancurkannya dengan paksa.
Metode ini mungkin membuat kekuatan batasan di dek menjadi lebih lemah, tetapi itu akan memungkinkan Wang Lin untuk membuat celah di kapal iblis jiwa dalam waktu singkat. Setelah gemuruh bergema, Wang Lin mengendalikan semua batasan di geladak sebelum tatapan kaget Fan Sanmeng. Wang Lin sekarang menjadi pemilik geladak. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Fan Sanmeng. Kapal ini memiliki 9 lapisan. D ini adalah lapisan pertama, dan ada 8 lagi di bawah. Rekan kultivator, Anda mengatakan bahwa jika saya melanggar batasan di kapal ini, Anda akan memberikannya kepada saya. Petik 2. Ekspresi Fan Sanmeng menjadi pucat. Ketika lapisan pertama kapal iblis jiwa rusak, dia menemukan bahwa kendali atas kapal telah diambil. Sekarang seolah-olah harta karun ini memiliki dua pemilik. Dia tidak pernah membayangkan perubahan yang begitu mengejutkan bisa terjadi hanya dalam 5 jam. Melihat dia tidak menanggapi, Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di lapisan kedua kapal iblis jiwa. Menatap di mana Wang Lin menghilang, ada sedikit rasa dingin di mata Fan Sanmeng. Jadi bagaimana jika dia menembus satu lapisan? Pembatasan di kapal menjadi semakin sulit semakin dalam. Aku tidak percaya kultivator semut seperti dia bisa mengendalikan kapal jiwa iblis ini. Petik 2. Waktu berlalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam sekejap mata, sudah 7 jam. Sehari penuh waktu berlalu dalam sekejap mata. Cahaya 7 warna di luar menjadi lebih menyilaukan, dan perahu iblis jiwa berguncang lebih intens. Mayoritas penghalang luar telah dihancurkan oleh Taois 7 warna. Tepat saat jam ke-7 berlalu, aura mengejutkan datang dari lapisan kedua. Kapal iblis jiwa bergetar. Hebat. Mustahil, Fan Sanmeng berdiri. Kejutan di matanya tidak bisa disembunyikan oleh cahaya apapun. Sebagian dari kendalinya atas kapal telah diambil alih. Sebelumnya, dia tidak bisa datang ke sini dengan tubuhnya dan hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan kapal. Sekarang Wang Lin telah mengambil lebih banyak kendali. Dia hanya memiliki sedikit lebih banyak kendali darinya. Episode ke-219 dengan judul Palsu. Langsung ke dalam alurnya. Begitu Wang Lin melanggar batasan lapisan ketiga, kapal ini akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini adalah tamu menjadi tuan rumah. Ada rasa dingin di mata Fan Sanmeng dan matanya berbinar. Dia menunjuk keluar pada lapisan pelindung kapal dan mereka tiba-tiba meredup. Saat ini, Fan Sanmeng tenggelam melalui dek pertama dan memasuki lapisan kedua. Saat dia masuk, cahaya 7 warna menyelimuti seluruh kapal iblis jiwa. Taois 7 warna mendarat di geladak. Saat Taois 7 warna mendarat, Wang Lin, yang berada di lapisan ketiga, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Dia tenang dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia memang melakukan ini. Wang Lin mencibir. Setelah skema Fan Sanmeng dipatahkan olehnya dan bahaya tersembunyi tidak bisa lagi menjadi ancaman, dia secara alami akan memilih untuk meminjam kekuatan Taois 7 warna untuk menekannya. Pada saat ini, dek pertama Taois 7 warna berada di bawah kendali Wang Lin. Akibatnya, mereka secara tidak langsung akan saling berhadapan. Dia harus mengalokasikan beberapa upaya untuk mengontrol dek pertama untuk mencegah Taois 7 warna masuk. Bermain api, aku juga bisa. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan kemudian melambaikannya. Pembatasan di dek pertama tiba-tiba bergemuruh dan semua pembatasan berhenti bergerak. Mereka benar-benar tenang. Saat batasan pada dek pertama mereda, cahaya 7 warna menembus lapisan pertama dengan keras. Taois 7 warna tertawa ketika dia memasuki lapisan kedua tanpa usaha. Pada saat ini, Fan Sanmeng telah memasuki lapisan ketiga, dan ekspresinya sangat berubah.
Dia menjadi sadar akan tindakan Wang Lin dan dia segera tiba di sebelahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin mati? Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita bukanlah tandingan jiwa pertama. Kamu benar-benar membuka lapisan pertama untuk membiarkan dia masuk. Petik 2. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin dan dia dengan tenang berkata, jika kamu terus berisik, aku akan membuka lapisan kedua dan membiarkan dia turun. Kamu. Fan Sanmeng menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Karena kamu bisa membuka penghalang di sekitar kapal dan menyelamatkannya dari semua upaya ini, kenapa aku tidak bisa membuka lapisan pertama dan membiarkannya langsung menuju ke lapisan kedua? Tidak ada kebencian yang mendalam antara aku dan dia. Jika dia menginginkan busur Li Guang, maka aku akan memberikannya padanya, tapi kamu tidak sama. Jika kamu ingin tetap aman, maka diamlah untukku. Suara Wang Lin bergemuruh, menyebabkan wajah Fan Sanmeng segera menjadi pucat. Kamu tidak hanya akan diam, tapi berhenti membuat gerakan kecil. Jika Anda terus menjadi keras kepala, maka jangan salahkan saya karena membuka lapisan kedua dan membiarkan Taois 7 warna turun ke sini. Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapannya menyebabkan rasa dingin muncul di hati Fan Sanmeng. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Lin sebenarnya menakutkan dan licik ini. Dia mengambil kembali inisiatif yang ada di tangan saya selangkah demi selangkah sampai dia mendapatkan keuntungan. Saya sekarang sedang ditekan olehnya. Orang ini, kelicikan orang ini terlalu dalam. Petik 2. Fan Sanmeng merenung dalam diam. Dia merasa sangat takut terhadap kultivator dunia gua yang awalnya dia anggap jijik. Menjadi licik di usia ini, jika dia adalah seseorang di benua astral abadi, dia pasti akan terkenal. Wang Lin menatap Fan Sanmeng sejenak dan kemudian menarik pandangannya. Pada saat ini, gemuruh dari lapisan kedua terdengar keras. Lapisan kedua memancarkan cahaya 7 warna untuk dilawan, tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama sebelum runtuh. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk memberiku waktu untuk membuka lapisan ketiga. Saya tahu Anda masih memiliki beberapa kartu as untuk menjaga diri Anda tetap aman. Namun, Anda dan saya memiliki kendali yang sama atas kapal ini sekarang. Jika saya tidak bekerja sama, Anda tidak bisa pergi. Wang Lin berbicara perlahan dan kemudian menutup matanya. Bayangan kuno muncul di sekelilingnya dan dia membenamkan dirinya dalam mempelajari batasan-batasan pada lapisan ketiga. Ekspresi Fan Sanmeng sangat suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan menggaruk kepalanya. Dia merasakan ketakutan di dalam hatinya terhadap apa yang dikatakan Wang Lin, karena semua yang dia katakan adalah benar. Dia memang memiliki pilihan terakhir, dan karena itulah dia sangat tenang ketika dia meminjam kekuatan Taois 7 warna untuk menekan Wang Lin. Namun, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin dapat mengendalikan 2 lapisan kapal dan mencocokkannya dalam hal kontrol. Sekarang jika dia ingin menggunakan kartu asnya, dia memang membutuhkan kerja sama Wang Lin. Fan Sanmeng mengatupkan giginya dan berkata, apa rencanamu? Bahkan jika saya menahannya, saya tidak dapat membeli cukup waktu bagi Anda untuk memecahkan lapisan yang tersisa tepat waktu. Jika Anda melepaskan kendali sekarang, kami masih bisa pergi. Jika Anda tetap keras kepala, maka kami benar-benar akan mati. Petik 2. Tepat saat dia selesai berbicara, gemuruh menggelegar bergema. Dek di atasnya mulai runtuh secara besar-besaran. Sekitar 30% dari batasan dihancurkan. Saya butuh 3 jam. Wang Lin membuka matanya dan menatap Fan Sanmeng. Kamu. Fan Sanmeng mengungkapkan senyum marah, dan sesaat kemudian, dia dengan keras berbalik. Tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna berasal dari lapisan kedua. Wang Lin menenangkan hatinya.
Dia awalnya tidak akan memperlakukan kedua saudara perempuan ini seperti ini, tetapi mereka telah bersekongkol melawannya terlebih dahulu. Wang Lin selalu mengikuti aturan untuk tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Sekarang dia memegang inisiatif, dia secara alami tidak akan dengan mudah melepaskannya. Juga, pembatasan di sini sangat berguna baginya. Setelah menembus 2 lapisan, 4 batasan besar Wang Lin telah mencapai penyelesaian. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak untuk memadukan mereka untuk menciptakan esensi. Mayoritas pembatasan pada lapisan ketiga adalah yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Saat dia mempelajarinya, pemahamannya tentang batasan meningkat dengan pesat. Waktu perlahan berlalu. Gemuruh-gemuruh dari lapisan kedua terus bergema. Suara retakan menyebar dan lapisan kedua benar-benar runtuh. Tubuh Fan Sanmeng bergetar dan dia mengeluarkan darah. Setelah dia mundur beberapa langkah, cahaya 7 warna dengan cepat menyebar dari lapisan kedua yang runtuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia melambai ke atas. Semua batasan pada lapisan ketiga membentuk jaring dan terbang. Tak lama kemudian, tubuh Wang Lin tenggelam dari lapisan ketiga ke lapisan keempat. Saat dia memasuki lapisan keempat, Fan Sanmeng mengikutinya. Ada sejumlah besar kabut di lapisan keempat kapal iblis jiwa. Kabut ini menghalangi indera dan penglihatan ilahi seseorang. Dia menerobos lapisan kedua. Bahkan jika saya mencoba menghentikannya, mengulurinya selama 2 jam adalah batasnya. Bahkan jika Anda memahami lapisan ketiga, dia hanya perlu 1 jam untuk memecahkannya. Wang Lin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kuakui aku bersekongkol melawanmu, tapi itu untuk tujuan kita bersama. Meskipun kamu akan menyerahkan sumpah darahmu kepadaku, aku juga akan menyerahkan sumpah darahku kepadamu. Bukannya aku bisa menyakitimu. Sekarang setelah kita mencapai titik ini, kita harus bertukar sumpah darah kita dan kamu harus melepaskan kendali kapal. Mungkin dengan cara itu kita akan memiliki kesempatan bertarung. Fan Sanmeng tampak cemas dan memandang Wang Lin, yang berada di lapisan keempat. Wang Lin juga memandang Fan Sanmeng, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba tertawa. Kamu masih mencoba untuk berbohong padaku saat ini. Aku berbohong padamu. Mata Fan Sanmeng menunjukkan rasa sakit. Dia melihat ke lapisan ketiga di atas dan retakan tipis muncul. Wang Lin menghela nafas. Dia sepertinya tidak peduli dengan retakan yang muncul di atasnya. Dia menatapnya dan perlahan berkata, "Kamu bukan Fan Sanmeng. Apa maksudmu?" Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang saat dia menatap Wang Lin. Kamu adalah Fan Sanlu. Faktanya, sejak saya masuk ke kapal, Anda telah menipu saya. Mungkin jika saya telah menyerahkan sumpah darah, semua hal ini tidak akan terjadi. Namun, kamu khawatir aku tidak akan menyerahkannya, jadi kamu batuk seteguk darah itu. Anda menggunakan metode yang tidak saya ketahui untuk mengubah penampilan dan aura Anda untuk membuat saya berpikir Anda adalah Fan Sanmeng. Karena kesalahpahaman ini, kamu memberitahuku rahasia dunia gua ini jadi aku percaya kamu adalah Fan Sanmeng. Kemudian, ketika saya mendobrak lapisan batasan, sementara beberapa reaksi Anda nyata, beberapa juga palsu. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Wang Lin perlahan berbicara sambil menatap wanita itu. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari lapisan ketiga. Retakan muncul bersama dengan cahaya 7 warna seolah semuanya akan runtuh. Apakah kamu sudah gila? Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Wanita itu mengerutkan kening. Tidak mengerti, semuanya di sini palsu. Lapisan kedua ini, lapisan ketiga, lapisan keempat, semuanya palsu. Anda palsu. Seven Colored mungkin asli, tapi yang ada di kapal ini palsu.
Ini jelas dunia ilusi. Sungguh dunia ilusi yang realistis. Aku, Wang Lin, pernah menemukan mantra yang serupa sebelumnya, tapi aku belum pernah menemukan mantra yang begitu menakutkan. Wanita itu tampak kaget sesaat. Lalu dia mengungkapkan senyum pahit dan mundur beberapa langkah. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia melihat Wang Lin dan berbicara dengan pahit. Palsu, Wang Lin, apa kau benar-benar gila? Jika kamu tidak ingin bertukar sumpah darah, baiklah, tapi kamu mengatakan semuanya palsu. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menabrak lapisan ketiga yang runtuh. Serangan ini menyebabkan lapisan ketiga runtuh, dan cahaya 7 warna masuk, menyelimuti lapisan keempat. Pada saat yang sama, sosok Taois 7 warna mendekat. Episode ke-220, dengan judul Tegas. Langsung ke dalam alurnya, Wang Lin merobek layar wajah hantu itu. Dia dengan hati-hati melihat wajah hantu itu, dan wajah hantu itu sepertinya balas menatapnya. Alasan Fan Sanmeng dapat menggunakan Great Soul True Illusion-nya dan mencapai tingkat ilusi ganda saat dia berada jauh di benua astral abadi adalah karena layar ini. Wang Lin dengan jelas ingat bagaimana dia melihat wajah hantu sebelum dia mengakhiri ilusi dalam ilusi. Setelah itu, dia benar-benar terjebak sampai dia memecahkan ilusi, dan ketika dia membuka matanya, dia masih melihat wajah hantu itu. Sepertinya segala sesuatu dalam ilusi itu terjadi begitu Wang Lin melihat wajah hantu itu. Di samping, Fan Sanlu merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, ini adalah harta karun dari Sekte Jiwa Agung saya dan juga layar jiwa utama kapal jiwa iblis. Aku tidak peduli tentang masalah antara kalian berdua bersaudara. Tidak perlu bertukar sumpah darah, karena kita memiliki tujuan yang sama. Jika tidak ada niat tersembunyi, maka kita bisa bekerja sama. Namun, perilaku kakak perempuanmu sebelumnya sangat menarik. Katakan padanya bahwa aku akan mengambil layar hantu ini dan kapal iblis jiwa ini sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan yang terjadi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meletakkan layar itu ke dalam ruang penyimpanannya saat dia melihat ke arah Fan Sanlu. Fan Sanlu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tetap diam. Dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi rumit di matanya. Kamu tidak perlu meninggalkan kapal ini. Aku bisa meninggalkan kapal ini bersamamu. Ketika saya membutuhkannya, saya akan menelepon Anda untuk membawanya kepada saya. Apakah altar kuno yang Anda bicarakan saat kami berada dalam ilusi di kapal ini? Wang Lin berbicara, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Fan Sanlu merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan batu giok terbang menuju Wang Lin. Dia menangkapnya dan melihat ada peta di dalamnya. Ada banyak binatang buas di angkasa sini. Ruang ini terbentuk karena pertempuran yang terjadi di dalam gua. Entah bagaimana, itu terhubung ke dunia yang aneh. Jika Anda mengikuti peta, Anda akan melihat altar kuno. Giok ini juga mengandung mantra. Ini adalah mantra yang saya bicarakan dalam ilusi yang bisa melahap jiwa ketiga. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Fan Sanlu berbicara dengan lembut saat dia melihat ke kejauhan. Tatapannya mengandung sedikit rasa rindu kampung halaman. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian menangkupkan tangannya ke arah Fan Sanlu. Tepat saat dia akan pergi, kata-kata tenang Fan Sanlu bergema. Kakak perempuanku sangat ingin membalas dendam bahkan aku dimanfaatkan, kita bisa bekerja sama, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Saya hanya memiliki satu permintaan, ketika Anda membuka gerbang ke benua astral abadi, bawa saya bersamamu, saya ingin pulang. Sangat sulit untuk membuka gua ini. Hanya jiwa ketiga yang memiliki ingatan dan tahu di mana dao surgawi berada. Hanya dengan memanggil dao surgawi Anda dapat memasuki istana surgawi 7 warna celestial sovereign.
Istana surgawi adalah lokasi dari perang besar saat itu. Meskipun dalam reruntuhan, ada pintu di sana yang mengarah ke benua astral abadi. Membuka gerbang itu berarti membuka gua. Petik 2. Wang Lin berhenti. Setelah merenung sebentar, dia berbalik untuk melihat Fan Sanlu yang suram dan mengangguk. Saya berjanji kepadamu. Wang Lin jarang membuat janji. Ini adalah janji pertamanya sejak dia mencapai langkah ketiga. Itu tidak untuk keuntungan apapun, itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau apapun. Itu hanya karena apa yang dia katakan. Saya ingin pulang ke rumah. Fan Sanlu menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia mengangguk dan menggigit ujung lidahnya. Dia meludahkan bola darah yang berwarna merah tua tapi segera berubah menjadi emas saat terbang menuju Wang Li. Ini adalah sumpah darahku. Wang Lin menangkap darah emas pucat itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia tidak berbalik dan pergi. Wang Lin tidak perlu lagi mempelajari pembatasan di kapal. Dunia di dalam ilusi ganda itu sama dengan dunia nyata. Semua pengetahuan yang diperoleh Wang Lin di dalam ilusi tetap bersamanya. Sama seperti bagaimana Fan Sanlu terluka dalam ilusi dan masih memiliki luka yang sama setelah ilusi itu pecah. Mantra Sekte Jiwa Agung memang aneh dan tak terduga. Layar wajah hantu itu adalah layar utama kapal iblis jiwa. Layar tersebut tidak hanya menampilkan wajah hantu, tetapi juga mengandung banyak batasan. Pembatasan ini mencakup segala sesuatu tentang kapal iblis jiwa. Jika saya memperbaiki layar ini, saya tidak hanya dapat menguasai lebih banyak batasan, tetapi saya juga dapat menggunakannya untuk mengendalikan kapal. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki ruang penyimpanannya dan perlahan-lahan menyempurnakan layar. Saat dia menyempurnakan, dia secara bertahap belajar lebih banyak tentang bagaimana mengendalikan kapal. Seiring waktu berlalu, dia akhirnya akan mendapatkan kendali penuh atas kapal tersebut. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi memikirkan layarnya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh titik di antara alisnya. Anak Yemo meninggal di tanganku dan aku menyerap 8 tetes darah kuno. Jika aku bisa menyatu dengan mereka, itu akan membuat tubuh kunoku semakin kuat. Saat ini saya harus melihat ke altar, mungkin saya akan menemukan keberuntungan di sana, meskipun saya berada di tahap Spirit Void, saya masih kurang dibandingkan dengan para pembudidaya Arcane Void. Sekarang alam surgawi kuno telah terbuka dan 4 jenderal telah muncul, tujuan mereka seharusnya mencari jiwa ketiga, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Wang Lin merenung saat dia bergerak semakin cepat. Perasaan divine-nya menyebar untuk mengamati sekelilingnya dengan cermat. Langit benar-benar gelap dan aura binatang buas bertahan di mana-mana. Binatang buas ini bukanlah ancaman bagi Wang Lin, mereka akan mundur dalam ketakutan saat indera ketuhanannya menghilang. Di ruang asing ini, Wang Lin sangat waspada. Meskipun binatang buas di sekitarnya bukanlah ancaman baginya, ada satu hal yang dia tidak yakin, apakah Taois 7 warna telah datang ke sini atau tidak. Meskipun perasaan divinenya tersebar, dia benar-benar fokus. Jika sesuatu yang tidak normal terjadi, dia akan melarikan diri. Ini sangat berbahaya, tapi dia harus pergi ke altar. Jika dia menjadi terlalu takut untuk bergerak karena satu ketidakpastian, maka dia tidak akan bisa mencapai tingkat kultivasi yang dia miliki hari ini. Setelah beberapa jam, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur dan akan menghilang. Namun, saat dia akan menghilang, dia berseru dan menatap lurus ke depan. Ekspresinya terus berubah. Perasaan ilahinya melihat sosok duduk di sana, tidak bergerak, ratusan ribu kilometer jauhnya, duduk di antara mayat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya.
Ekspresi sosok itu terkadang rumit, terkadang bingung, terkadang kesal, dan terkadang bersemangat. Dia adalah Taois 7 warna. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar. Taois 7 warna tampak sangat aneh, tetapi setelah merenung sebentar, Wang Lin menyadari bahwa dia tampaknya terjebak dalam ilusi. Ini sepertinya ilusi Fan Sanmeng. Bahkan Taois 7 warna terjebak. Dengan tingkat kultivasinya, ilusi ini, masalah ini, ada yang salah dengan ini. Wang Lin sangat pintar, dan setelah sedikit merenung, dia segera menyadari masalahnya. Jantung Wang Lin mulai berdebar kencang dan pergulatan langka muncul di hatinya. Di satu sisi dia harus segera pergi. Dalam kondisinya saat ini, Taois 7 warna tidak akan mengejar Wang Lin. Karena itu, perjalanan Wang Lin ke altar tidak akan berbahaya. Di sisi lain, Wang Lin merasa ini adalah sebuah kesempatan. Jika dia bisa memasuki ilusi 7 warna, maka dia akan bisa mengungkap beberapa rahasia. Dia merasa bahwa tingkat kultivasi Fan Sanmeng tidak cukup tinggi untuk menjebak Taois 7 warna, pasti ada alasan lain. Dia samar-samar merasa jika dia melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Setelah berjuang selama 7 hingga 8 menit, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Mencari kekayaan dalam bahaya. Wang Lin bergerak maju dengan sangat hati-hati dan sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 100.000 kaki jauhnya dari Taois 7 warna. Ada sejumlah besar mayat binatang buas di daerah itu. Wang Lin berdiri di atas satu dan menatapnya. Matanya perlahan mulai bersinar. Binatang buas ini belum lama mati. Wang Lin memandang 7 warna di kejauhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mayat seekor binatang yang berukuran sekitar 100 kaki melayang ke atas. Wang Lin melambaikan tangannya dan mayat itu terbang menuju Taois 7 warna. Wang Lin mencondongkan tubuhnya sedikit ke belakang saat dia menatap mayat yang terbang dalam jarak 1000 kaki dari Taois 7 warna. Namun, saat mayat itu berada dalam jarak 1000 kaki, cahaya 7 warna di belakang Taois 7 warna bersinar. Kemudian mayat itu menghilang secara diam-diam di hadapan Wang Lin. Tidak ada daging atau darah, tidak ada bagian yang tersisa. Itu telah hilang sama sekali. Tentu saja, Wang Lin diam-diam merenung dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia tidak cepat dan jantungnya berdebar kencang saat dia berjalan maju. Dia melintasi jarak 100.000 kaki dan berhenti 1000 kaki dari Taois 7 warna, di mana mayat itu menghilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengatupkan giginya dan duduk. Tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya dan sepertinya menjangkau jauh ke dalam jiwanya. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur saat dia menarik tangan kanannya dan menunjuk pada Taois 7 warna. Semoga mimpiku memasuki ilusimu, Dream Dao. Jari Wang Lin menunjuk dan dia gemetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kabur dalam penglihatannya menghilang, dan dia tetap duduk dan tidak ada yang berubah. Mantra mimpi Dao tidak memerlukan kontak fisik langsung, tetapi Taois 7 warna memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan penghalang di sekelilingnya, jadi Wang Lin tidak dapat memasuki ilusinya dengan Dao mimpi. Wang Lin mengerutkan kening, mengungkapkan ekspresi enggan. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.